Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Halim dari kelas S6G nomor NPM 2020 1457934. Nah, di sini saya akan membawakan seminar proposal dari mata kuliah metode penelitian. Dan tidak lupa juga yang saya hormati Bapak Redika Valeri, SPD MPD, selaku dosen metode penelitian. Saya akan membawakan seminar proposal dengan berjudul pengaruh kemasan terhadap keputusan pembeli pada produk rokok Jisamsu di wilayah RW 04 Kelurahan Klender, Jakarta Timur. Lanjut pada pembahasan pertama, yaitu adalah pendahuluan atau latar belakang masalah. Pesatnya pertumbuhan industri rokok di Indonesia tidak terlepas dari dukungan beberapa faktor yang ada di dalamnya. Salah satunya adalah kondisi sosial budaya masyarakat yang telah menempatkan rokok sebagai salah satu kebutuhan hidup yang harus dipenuhi. Hal ini karena budaya merokok sudah menjadi kebiasaan dan gaya hidup masyarakat. Sehingga meskipun telah disampaikan peringatan pemerintah tentang bahaya perokok ataupun peraturan merokok dilarang merokok di suatu tempat atau ancaman merokok haram dalam hukum Islam, sekalipun tidak akan berpengaruh banyak terhadap tingkat konsumsi rokok masyarakat. Peringatan himbauan tentang bahaya merokok yang telah dilakukan beberapa pihak tersebut bertujuan untuk menambah pengetahuan masyarakat tentang bahayanya merokok. Nah, dari sinilah saya untuk melakukan dimana penelitian tentang berpengaruhnya atau tidak pada bungkus atau gambar di bungkus rokok tersebut. Di wilayah saya sendiri itu sangat banyak perokok aktif, baik dari usia muda sampai dengan usia tua. Lanjut, identifikasi masalah. Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka peneliti dapat mengidentifikasikan masalah sebagai berikut, yaitu pertama, pengaruh pendapatan terhadap keputusan pembeli pada produk rokok Jisamsu di wilayah 04 Kelurahan Klender, Jakarta Timur. Lalu kedua, bagaimana pengaruh promosi terhadap keputusan pembeli pada produk rokok Jisamsu di wilayah RW 04 itu sendiri. Lalu ketiga, bagaimana pengaruh strategi terhadap keputusan pembeli pada produk rokok Jisamsu di Kelurahan Klender, Jakarta Timur. Lalu yang keempat, bagaimana pengaruh kemasan produk terhadap keputusan pembeli pada produk rokok Jisamsu di wilayah RW 04 Kelurahan Klender, Jakarta Timur. Lanjut kepada kegunaan penelitian ini, yaitu pertama, khususnya bagi saya peneliti, ini diharapkan menambah pemahaman mengenai manfaat dari kepuasan konsumen dalam dunia bisnis yang diterapkan di masa yang akan datang dan dapat pengalaman baru dalam penelitian ini. Lalu bagi pemerintah, yaitu adalah hasil penelitian ini dapat memberikan pemasukan negara melalui pajak yang diberikan dari perusahaan rokok di Indonesia. Lalu harapan saya bagi universitas itu adalah hasil penelitian ini memberikan bahan referensi bagi pembaca untuk menambah wawasan dan dapat memberikan informasi bagi peneliti lain yang berkaitan dengan dunia usaha khususnya ekonomi, serta memberikan kenyamanan untuk seluruh mahasiswa melalui program dilarang merokok di tempat terbuka di area kampus untuk menjadikan kampus yang bersih dan sehat. Landasan dari teori kerangka berpikir dan hipotesis penelitian tersebut, yaitu pertama adalah keputusan pembelian, yang pertama ini adalah pengertian kepuasan atau keputusan pembelian. Lalu yang kedua, faktor yang mempengaruhi perilaku pembeli. Lalu tipe-tipe perilaku pembeli yang dimana konsumen tersebut berbeda-beda
sesuai dengan tipe keputusan pembeli. Makin kompleks dan mahal keputusan membeli sesuatu, kemungkinan lebih banyak melibatkan pertimbangan pembelian. Lalu ada beberapa tipe di atas tersebut, yaitu adalah pertama, perilaku pembeli yang kompleks. Kedua, perilaku pembeli yang mengurangi ketidaksesuaian. Ketiga, perilaku pembeli yang menurut kebiasaan. Keempat, perilaku pembeli yang mencari variasi. Lalu proses pengambilan keputusan. Untuk memahami bagaimana konsumen benar-benar membuat keputusan pembelian, pemasar harus mengidentifikasi siapa yang mengambil keputusan dan mempunyai masukan dalam keputusan pembelian. Proses dalam memahami bagaimana konsumen mengambil keputusan pembelian pada pemasar harus memahami setiap isi perilaku konsumen. Perusahaan yang cerdas untuk memahami proses keputusan pembelian pelanggan secara penuh, semua pengalaman mereka dalam pembelajaran memilih, menggunakan, bahkan menyingkirkan produk. Lalu apa saja faktor-faktor pengambilan keputusan? Dalam pengambilan keputusan suatu produk tertentu, diperlukan suatu analisa faktor yang mempengaruhi konsumen, di mana dengan analisa tersebut kita dapat mengontrol apa yang seharusnya dilakukan, sebab dalam suatu lingkungan yang berbeda akan memiliki penelitian, kebutuhan, pendapat, sikap, dan selera yang berbeda. Lalu terdapat kemasan produk, di mana pengertian kemasan produk menurut Kotler dan Armstrong adalah aktivitas merancang dan memproduksi wadah atau pembungkus suatu produk. Bungkusan pada kemasan yang menarik akan memberikan nilai plus pada konsumen yang sedang membedakan beberapa produk pada konsumen yang sedang membedakan beberapa produk yang berbentuk mutu yang hampir yang sama. Perbedaan tersebut akan terlihat dari label yang biasanya dalam kemasan produk. Tujuan dari desain kemasan ini yaitu pertama, menurut Klimchuk dan Krasov menyebut beberapa tujuan mendesain kemasan. Yang pertama, menampilkan atribut unik sebuah produk, memperkuat penampilan estetika dan nilai produk, mempertahankan dalam kesatuan merek produk, memperkuat perbedaan antara ragam dan lini produk, mengembangkan bentuk kemasan berbeda yang sesuai dengan kategori. Lalu yang keenam, menggunakan material baru dan mengembangkan struktur inovatif dan mengurangi biaya yang lebih ramah lingkungan dan meningkatkan fungsional. Lalu pada variabel desain kemasan tersendiri, ini ada beberapa dekorasi visual pada permukaan kemasan dan terdiri dari 4 subdimensi, yaitu nama, merek, warna, tipografi, dan gambar. Nah, maka saya sendiri, kerangka berpikir merupakan gambaran pemikiran penelitian secara keseluruhan berkaitan dengan proses penelitian. Berikut gambaran berpikir pada penelitian ini. Hipotesis ini adalah dugaan sementara dari perumusan masalah yang akan diteliti. Hipotesis penelitian ini yaitu terdapat pengaruh kemasan produk terhadap keputusan pembeli pada produk rokok Samsung di wilayah RW 04 Kelurahan Klender, Jakarta Timur. Metode penelitian ini dilakukan di tempat ruang lingkungan saya yaitu di RW 04 Kelurahan Klender, Jakarta Timur. Nah, waktu penelitian itu keterbatasan waktu dari tempat penelitian, proses penelitian penulis dilaksanakan diharapkan selesai pada 4 bulan ke depan, yaitu bulan Maret sampai bulan Juni 2021. Metode penelitian menurut Sugiono, metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Dalam arti yang luar, rancangan penelitian adalah sebagai seluruh proses perencanaan dan pelaksanaan suatu peneliti, sedangkan dalam arti khusus prosedur pengambilan rencana sebagai seluruh prosedur pengambilan putusan analisa data adalah penguraian tentang metode dan pengumpulan analisis data saja yang dipergunakan dalam suatu penelitian.
Sesuai tujuannya, peneliti ini menggunakan peneliti deskriptif, yaitu meliputi pengumpulan data untuk diuji hipotesis atau menjawab pertanyaan mengenai dari status akhir dari subjek penelitian. Lalu populasi dan sampel. Nah, pertama ini populasi. Seluruh objek yang dimaksud untuk diselidiki atau subjek penelitian individu yang paling sedikit 30 dan mempunyai sifat yang sama. Seperti peneliti yang pernah dilakukan pada tanggal 25 Maret sampai dengan 31 Maret 2020, jumlah populasi 115 orang dengan target populasi laki-laki pembeli rokok atau perokok aktif usia 35 sampai dengan 50 tahun di wilayah RW 04 Kelurahan Klender, Jakarta Timur. Sampel ini menggunakan dalam teknik simple random sampling. Dikatakan simple sederhana karena pengambilan anggota sampel dari populasi dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada di dalam populasi itu. Cara demikian dilakukan bila anggota populasi dianggap homogen atau dalam tanda kutip Pak Sugiono. Dengan cara acak sederhana, maka setiap unit atau satuan elemen populasi mempunyai peluang yang sama untuk dipilih sebagai sampel dengan menggunakan rumus Slovin. Sehingga dengan pembulatan sampel yang diambil adalah 48 responden secara random yang menjawab angket dari seluruh konsumen yang diberikan angket. Peneliti mengambil sampel sebanyak 48 orang konsumen di wilayah RW 4 Kelurahan Klender, Jakarta Timur. Peneliti menggunakan metode pengumpulan data, yang itu pertama adalah riset ke perpustakaan. Metode ini digunakan dengan membaca dan mempelajari buku literatur yang berkaitan dengan pokok permasalahan dan pokok pembahasan agar dapat menunjang penulisan skripsi. Lalu yang kedua adalah riset lapangan. Penelitian ini dilakukan untuk memperoleh data secara langsung terhadap objek yang akan digunakan memperoleh data yang diperlukan, yaitu dengan cara angket, wawancara, dan pengamatan. Lalu dari instrumen penelitian ini, data yang dikumpulkan merupakan gambaran penilaian hubungan kualitas produk terhadap keputusan pembeli produk rokok di wilayah RW 04 Kelurahan Klender, Jakarta Timur. Penelitian ini meneliti dua variabel, yaitu kemasan produk sebagai variabel bebas atau X dan keputusan pembeli sebagai variabel terkait Y. Instrumen penelitian ini mengukur kedua variabel tersebut. Akan dijelaskan sebagai berikut, yaitu pertama, kemasan produk, definisi konseptual, definisi operasional. Lalu seperti contoh di gambar tersebut adalah kisi-kisi instrumen kemasan produk. Setelah disusun kisi-kisi instrumen yang merupakan angket seperti di atas, maka selanjutnya kisi-kisi tersebut dibuat daftar pernyataan sesuai dengan jumlah kisi-kisi instrumen yang telah ditentukan sebelumnya. Untuk lebih jelasnya dijabarkan di tabel. Nah, dari kisi-kisi instrumen keputusan pembelian, kisi-kisi instrumen ini terdiri dari 10 butir pertanyaan yang diuji cobakan pada konsumen rokok di wilayah RW 04. Uji coba keputusan pembelian rokok dapat disajikan dalam tabel di atas tersebut. Kurang lebihnya seminar proposal dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan atau ketidaksesuaian data. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.